warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Septiana dari kelas PAI 6H NIM 23010190433. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan tugas micro teaching berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk absensi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Berangkat Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kodo dan kodar. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu kodo dan kodar? Adalah rukun iman yang keenam. Ya, kodo dan kodar merupakan rukun iman yang ke-6. Terus, rukun apa yang kalian ketahui tentang iman? Apakah sudah ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, akan dijelaskan. Iman merupakan keyakinan atau kepercayaan yang tertanam dalam diri manusia yang diwujudkan melalui lisan dan perbuatan. Ya, kita akan bahas tentang kodo dan kodar. Ada yang udah tahu kodo itu apa? Kodo yang tidak bisa diubah. Terus kodar itu apa? Kodo yang bisa diubah. Ya, gampangnya seperti itu ya. Jadi kodo adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang bersifat azali. Apa itu azali? Azali merupakan zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Kita kan dinamakan makhluk gitu ya. Contoh dari kodo itu apa? Contoh dari kodo itu apa? Tahu nggak? Apa? Jenis kelamin, keturunan, Ya. Terus? orang tua, Ya. Tidak, nggak apa-apa. Contoh-contoh dari kodo yang tidak bisa kita rubah yaitu jenis kelamin. Misal kita perempuan, terus ada juga yang Laki-laki. laki. Terus umur itu kita tidak ada yang tahu kapan kita hidup, sampai mana kita hidup ataupun sampai kapan kita mati. Terus apalagi tadi? jenis kelamin, Terus jodoh jodoh, juga kita tidak tahu siapa jodoh kita, kapan kita akan bertemu dengan jodoh kita. Ya, kalau kita sudah tahu tentang kodo, lalu apa yang kamu ketahui tentang kodar? Kodar itu apa? Takdir yang bisa diubah. bisa diubah. Contoh dari kodar adalah, contohnya tahu apa? Rani bisa belajar dengan giat karena ingin mendapatkan prestasi. Berarti itu tentang Kodar. kodar. Contohnya kecerdasan. Ya. Orang yang mau cerdas, mau pintar, berarti ia itu harus berusaha. Kalau misal sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, tapi adanya orang yang mau berusaha. Kita akan mendapatkan hasil yang sempurna jika kita juga mau berusaha. Nah, ya, tadi sudah kita ketahui tentang apa itu kodo dan kodar. Kodo itu takdir yang tidak bisa diubah. Kalau kodar takdir yang bisa diubah. Beriman kepada kodo dan kodar sering juga disebut dengan takdir. Jadi takdir dengan kodo dan kodar itu sama atau berbeda? Sama. Nah, berarti takdir itu berarti kita mempercayai adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia
sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqtahu biqadarin. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, setelah kita tahu tentang itu apa itu takdir, qadar dan qadar, keduanya itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qadar adalah rencana dan ketetapan Allah sejak zaman azali atau zaman sebelum manusia itu diciptakan, nah qadar itu bentuk nyata dari perwujudan rencana dan ketetapan yang Allah buat untuk kita. Jadi dengan demikian hubungan keduanya ibarat hubungan antara rencana dengan pelaksanaan dari rencana tersebut. Ya, contoh dari hubungan antara qadar dan qadar. Misalnya, Ayah Ahmad berencana membeli sebuah sepeda sebagai hadiah jika nilai rapotnya baik. Rencana ini dapat diibaratkan qadar Allah kepada makhluknya. Sehingga ketika rencana membeli sepeda sebagai hadiah itu terlaksana, maka itulah yang dinamakan qadar. Ya. Qadar berarti kan yang kita rencanakan. Qadar Allah sesuai dengan kodenya. Artinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Jadi gini ya, semua makhluk itu telah ditetapkan perencanaan dan ketetapan mengenai apa yang telah mereka alami, mengenai qadar Allah yang tidak dapat diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan nikmat kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu takdir apa? Takdir mubram. Yang kedua ada takdir mu'allaq. Iya. Nah, ada dua. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Iya, takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti atau tidak bisa kita rubah. Contohnya itu seseorang menginginkan bayi perempuan, akan tetapi Allah sudah menakdirkan bahwa bayi yang akan ia lahirkan adalah bayi laki-laki. Berarti kita tidak bisa melawan takdir yang sudah Allah gariskan kepada kita. Terus apa yang kamu ketahui tentang takdir mu'allaq? Takdir yang bisa diubah. Ya, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa kita rubah dengan cara kita berusaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Ciri-cirinya yaitu 1. Senantiasa ikhtiar atau berusaha. Contohnya gimana? Contoh dari ikhtiar itu, misal kita yang belum bisa apa-apa, belum pandai, kita harus banyak belajar. Seperti ini, kita harus banyak belajar agar kita pandai. Terus yang kedua, kita senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus ridho dan ikhlas terhadap semua takdir yang Allah gariskan kepada kita. Terus yang keempat, kita harus tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus sabar ya. Terus yang terakhir yaitu kita harus senantiasa bersikap tawadu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan fungsi iman kepada takdir. Fungsi iman pada takdir ada beberapa, yaitu pertama, mendorong kita untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, senantiasa untuk bersikap optimis dan selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik. Yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Dan yang kelima, yaitu terhindar dari sikap tercela seperti duka yang berlebihan dalam menyikapi kegagalan.
kegagalan. Yang keenam yaitu meningkatkan ketenangan hidup, dan yang ketujuh yaitu menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Qada dan qadar. Qada itu takdir yang bisa qada itu yang tidak bisa diubah. ya. Kalau qadar Yang bisa diubah. takdir yang bisa dirubah, sama seperti takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi kita harus senantiasa sabar dan ikhlas menerima atas takdir yang Allah berikan. Lalu takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa kita rubah dengan cara berusaha dan bertawakal. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apabila kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian dari Ibu. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.